warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Uktarina. Mata kuliah saya Manajemen Keuangan Syariah. Judul makalah saya Manajemen Persediaan dalam Perspektif Keuangan Syariah. A. Pengertian persediaan. Persediaan merupakan faktor yang perlu diperhatikan menurut Handoko. Persediaan merupakan suatu istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu atau sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasi terhadap pemenuhan pemerintahan. Dan B. Macam-macam persediaan. Persediaan terdiri dari A. Persediaan alat kantor adalah persediaan yang diperlukan dalam menjalankan fungsi organisasi dan tidak menjadi bagian dari produk akhir. Dan B. Persediaan bahan baku adalah item yang dibeli dari para supplier untuk menggunakan sebagai input dalam proses produksi. Dan C. Persediaan barang dalam proses adalah bagian dari produksi akhir, tetapi masih dalam proses pengerjaan karena masih menunggu item yang lain untuk diproses. Dan D. Persediaan barang jadi adalah persediaan produk akhir yang siap untuk dijual, distribusikan, atau disimpan yang menjadi inti proses dari perusahaan. Dan C. Fungsi persediaan. Handoko menyebutkan bahwa persediaan memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi decommissioning. Persediaan diadakan agar perusahaan tidak dipenuhnya bergantung pada pengadaan dalam hal kuantitas dan waktu pengiriman saja. Dan B. Fungsi economic logising. Fungsi antisipasi. Persediaan memiliki fungsi antisipasinya terhadap fluktualitas pengeluaran atau konsumen yang tidak dapat diramalkan berdasarkan pengalaman masa lalu atau permintaan musiman, sehingga perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman. Dan tujuan pengelolaan persediaan. Tujuan pengelolaan persediaan adalah sebagai berikut. A. Untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan cepat, memuaskan konsumen. Dan B. Untuk menjaga kontinuitas produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Dan C. Untuk mempertahankan dan bila mungkin meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Dan D. Menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dan dapat dihindari karena dapat mengakibatkan biaya menjadi besar. Dan E. Menjaga supaya penyimpanan dalam implement tidak besar-besaran karena mengakibatkan biaya menjadi besar. Jenis-jenis persediaan. Handoko membedakan jenis-jenis persediaan menurut fungsinya menjadi 3, yaitu A. Backstock atau logising inventory merupakan persediaan yang diadakan karena pembelian atau membuat bahan dan barang dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan pada saat itu. Dan B. Stock atau logising inventory ini adalah antara lain memperoleh potongan harga pada saat harga pembelian. Dan C. Fluctuation stock merupakan persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak bisa ditebak. Dan D. Anticipation stock merupakan persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan tepat dalam suatu tahun untuk menghadapi penggunaan atau permintaan yang meningkatkan. Dan pendekatan manajemen persediaan. Pendekatan tradisional. Operasi pendekatan tradisional merupakan pendekatan yang lebih menekankan biaya persediaan. Dan B. Metode Economic Order Quality. Metode EOQ. Metode ini dapat digunakan baik untuk barang yang beli maupun untuk barang yang diproduksi sendiri. Dan C. Pendekatan Use and Intent JIT adalah suatu sistem yang memusatkan pada eliminasi aktivitas pemborosan yang dengan cara produksi sesuai dengan permintaan konsumen dan hanya pembelian bahan sesuai dengan kebutuhan. Dan konsep manajemen persediaan dalam Islam, ada beberapa hal yang harus dalam Islam, yakni A. Menyimpan kelebihan setelah kebutuhan primer dipenuhi, dan B. Penyimpanan melebihi untuk menghadapi kesulitan, dan C. Hak harta keturunan, dan D. Tidak menimbulkan dan monopoli harta kekayaan. Dan persediaan dalam perbankan syariah. Persediaan ini dalam perbankan syariah merupakan aktivitas non-kas yang tersedia untuk
A. Dijual dengan akad murarabah, dan B. Diserahkan sebagai bagian modal dan bank dalam akad persediaan murarabah atau musyarakah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.